Oke, sekarang Oke, kita akan bismillah. tambahkan Jadi, satu kolom sekarang lagi kita untuk akan reportnya. Jadi membuat di report untuk localhost di dashboardnya. bagian Jadi nanti di tampilan dashboard database-nya ini akan ada jumlah dari mahasiswa kita dan akan lain-lain tambahkan sebagainya. status di tb Oke, underscore pertama kita mahasiswa. akan memisahkan dulu untuk bagian box Nah, atasnya. kemudian Dari mulai di bagian line keempat, strukturnya kita buka pertama-tama kita buka dashboard.php atau akan filenya dulu. Kita satu buka kolom di VS after Code. foto. Kemudian kita Nah, di sini akan kita cut go. bagian div class yang menggunakan class row sampai Kita isi dengan di sini aku status. udah nentuin Type-nya kita dan pilih sesuai varchar. dengan Kita penutup row sampai ukuran 15 dan di sini line define 465. Di sini kita dengan keterangan cut aktif. dulu, bukan delete tapi kita cut. Tinggal Kemudian kita save. dan coba kalau kita lihat Oke. di sini udah reload. successful. Nah, sudah tidak ada ya. Nah, sekarang untuk kalau kita box-box di atas lihat tadi. di sini di bagian status, Kemudian kita akan dia udah membuat file statusnya baru. aktif. Atau mungkin di statusnya ini kita buat satu ini lulus ya. Oke, affected. Di dalam Oke, sekarang kita akan kirim dia kita ke buat file dashboard. Pertama kita buka dulu untuk banner.php-nya. Nah, kemudian kita akan tambahkan query di sini. Kemudian di sini kita akan kita akan cut lagi bagian div class row. Kita pindahkan ke dashboard.php tadi. Nah, oke, kita taruh dia lagi di sini. Kemudian kita buat kelas penutup, kita buat tag penutupnya. Kita save dan di banner.php tadi kita hapus juga untuk penutupnya, penutup div class row yang udah kita cut tadi. Oke, sekarang di bagian dashboard.php ini, di bagian footer ini kemarin ini belum kita tutup di sini. Kita akan tambahkan ID di bagian dashboard. Di sini kita akan tambahkan ID yaitu report MHS. Kemudian, di bagian footer ini kan sudah ada jQuery ya, sudah tersambung dengan jQuery. Jadi di bagian script ini kita akan melanjutkan. Kita pindahkan ke sini. Nah, di bagian sini kita akan tambahkan untuk variabel dokumen. Jangan lupa untuk menaruh nama tabelnya. Kemudian ready. Dan kita beri di sini statusnya function
adalah aktif as kita masukin ke dalam tanda kutip. Nah, di sini kita akan menambahkan as aktif di sini set interval, kemudian kita berikan select lagi. Kita akan panggil ID yang tadi Count dengan pagar ID report MHS. Kemudian dengan file banner.php. Coba kita save. Kemudian di bagian small box ini juga akan kita ganti dengan aktif, kita save. bukan jumlah mahasiswa lagi. Kalau kita lihat, kita reload tapi di sini, aktif. dia belum masuk. Dan untuk di box yang kedua, kita juga akan tambahkan copy dengan keterangannya itu lulus. Kita save. Nah, jangan sampai di samping lulus ini ada dilihat, tanda tadi koma, itu jangan salah kita hapus tanda menaruh komanya. Dan sekarang coba kita lihat bentuk dari di sini kita refresh. Kurungnya harusnya adalah sudah ada ya di sini untuk presentase dari si statusnya. Oke, kita bisa Memang kita save. cuman ada satu ya. Jadi bentuknya yang seperti ini ya. Kategorinya itu lulus. Nah, sekarang kalau kita lihat di database-nya, di sini yang kategori lulus, statusnya lulus cuma ada satu. Jadi sesuai dengan dashboard-nya. Untuk banner sekarang kita akan ganti di sini bounce rate-nya. Kita ganti dengan jadi sekarang kita akan coba membuat reportnya. Kita buka dulu untuk banner.php. Nah, kemudian kita akan di sini kita akan membuat variabel koneksi, dan variabel koneksi itu tempatnya ada di config.php. Jadi kita akan menyambungkan juga config PHP-nya, kita include-kan di dalam tag PHP yang akan kita buat berikut. Untuk kita persennya akan membuat untuk query juga. Kita include-kan di sini. Kita lihat di sini status mahasiswa lulusnya 1. Karena kita beda directory, jadi kita keluar di sini satu file, kemudian kita masuk ke di bagian database ini kita akan buat yang lulus itu 2. ke config kita ganti di sini .php. lulus. Setelah itu
Di sini kita akan refresh memasukkan variabel query dan kita lihat di dashboardnya. query, di sini status mahasiswa lulusnya 2 dan jumlah mahasiswa MySQL aktifnya tinggal 1. Karena kalau kita query, lihat di tabel mahasiswa, kemudian kita baru akan benar di memasukkan sini tadi variabel total ada koneksi 3 di sini, dengan 2 yang lulus dan 1 yang aktif. kemudian select, kita akan ganti untuk judul dari jumlah mahasiswanya, kita lebih detail. Di select, sini kita tulis kemudian karena jumlah nantinya mahasiswa kita itu akan aktif. Nah, Yang satu ini lagi juga kita coba kita buat ulang dulu jadi ya. jumlah mahasiswa lulus. Oke, jadi di refresh. bagian banner atau box nanti itu akan terlihat report berapa jumlah mahasiswanya. Jadi di sini kita akan menggunakan count. Oke, demikian Kemudian untuk kita report. akan masukkan ID. Oke, sekarang kita akan tambahkan 1 kolom lagi untuk reportnya. Jadi di localhost di bagian database-nya yang diambil dari tabel mahasiswa. Kita akan tambahkan yang status di tb_mahasiswa yang ada di localhost database kita. Kemudian di phpMyAdmin. Di bagian strukturnya kita akan add 1 kolom after foto. Nah, di sini kita go. Kita isi dengan status. Type-nya kita pilih varchar. Kita ukuran 15 dan di sini as defined dengan keterangan aktif. Tinggal sekarang kita save. akan menggunakan yang fetch array, kemudian query. Di sini udah kita save. Successful. Nah, kemudian di bagian sekarang kalau kita lihat ini, di sini di bagian status di sini dia udah H3 ini statusnya aktif. Ini kita ganti isinya dengan atau mungkin tag PHP. Tag statusnya PHP, ini kemudian echo kita buat view 1 ini dan yang akan ditampilkan adalah jumlah mahasiswa affected. Oke, sekarang kita akan kirim dia ke dashboard. Pertama kita buka dulu untuk banner dan sekarang coba kita lihat ya di sini. Nah, kemudian kita akan tambahkan query di sini. Oh, ini kenapa ada ini? Oke, untuk sementara di sini di box pertama sudah terlihat 2, yang berarti di tabel data mahasiswa kita memang jumlahnya itu baru ada 2 ya. Misalkan kita di sini akan menghapus 1, maka dia berubah jadi 1. Kemudian misalkan kita akan menambah data, misalnya kita menjadi Putri dengan NIM nah, dia sudah bertambah menjadi 2. Untuk new orders-nya di sini kita ganti menjadi misalkan jumlah mahasiswa. Oke, kita akan coba memperbaiki untuk koneksi berhasilnya. Kenapa ini ada di sini? Oke, sekarang kita akan tambahkan 1 kolom lagi untuk reportnya. Jadi di localhost di bagian database-nya kita akan tambahkan status di tb_mahasiswa. Kemudian di bagian strukturnya kita akan add 1 kolom after foto. Nah, di sini kita go. Kita isi dengan status. Type-nya kita pilih varchar. Kita ukuran 15 dan di sini as defined dengan keterangan aktif. Tinggal kita save. Oke, di sini udah successful. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini di bagian status, dia udah statusnya aktif. Atau mungkin di statusnya ini kita buat 1 ini lulus ya. Oke.
affected. Oke, sekarang kita akan kirim dia ke dashboard. Pertama kita buka dulu untuk banner.php-nya. Nah, kemudian kita akan tambahkan query di sini. Jangan lupa untuk menaruh nama tabelnya. Dan kita beri di sini statusnya adalah aktif as. Kita masukin dalam tanda kutip. As aktif. Oke, di sini kita berikan select lagi count ID. Coba kita save. Kemudian di bagian small box ini juga akan kita ganti dengan aktif, bukan jumlah mahasiswa lagi, tapi aktif. Dan untuk di box yang kedua, kita juga akan tambahkan copy dengan keterangannya itu lulus. Kita save. Nah, jangan sampai di samping lulus ini ada tanda koma, itu jangan, kita hapus tanda komanya. Dan sekarang coba kita lihat. Nah, di sini kita refresh. Sudah ada ya di sini untuk presentase dari si statusnya. Memang kita cuma ada satu ya, yang kategorinya itu lulus. Kalau kita lihat di database-nya, di sini yang kategori lulus, statusnya lulus cuma ada satu. Jadi sesuai dengan dashboard-nya. Oke, sekarang kita akan ganti di sini bounce rate-nya, kita ganti dengan status. Atau status mahasiswa lulus. Untuk persennya juga kita hapus. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, status mahasiswa lulusnya 1. Oke. Sekarang mungkin kita akan coba edit lagi. Nah, di bagian database ini kita akan buat yang lulus itu 2. Kita ganti di sini, lulus. Oke. Sekarang kita refresh. Dan kita lihat di dashboardnya, di sini status mahasiswa lulusnya 2, dan jumlah mahasiswa aktifnya tinggal 1. Karena kalau kita lihat di tabel mahasiswa, benar di sini tadi, total ada 3, dengan 2 yang lulus, dan 1 yang aktif. Kita akan ganti untuk judul dari jumlah mahasiswanya, kita lebih detail. Di sini kita tulis jumlah mahasiswa aktif. Yang satu lagi juga kita buat jadi jumlah mahasiswa lulus. Kita refresh. Oke, kita lihat di dashboardnya. Dan ini sudah berubah ya. Oke, demikian untuk report.